Assalamualaikum, sobat muda, sobat planner di seluruh Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Ihsanuddin Nursi? Beliau adalah aktivis pada masa Orba, ex-anggota DPR RI setelah reformasi. Dan beliau juga selalu mengkritisi banyak hal yang dianggap bengkok menurut beliau. Beliau terlihat sangat berapi-api kalau bicara, tipikal aktivis yang selalu berusaha untuk melakukan agitasi dan provokasi terhadap pikiran dan gagasannya. Nah, dalam kaitan dengan RU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam, beliau sebenarnya juga setuju untuk perlunya pembenahan di dalam sistem pengelolaan sumber daya alam ini. Namun, menurut beliau, yang lebih penting adalah pembenahan dalam sistem ekonomi, dan di dalamnya ada pengelolaan sumber daya alam. IAP Indonesia dalam ini IAP Jawa Barat juga setuju bahwa sistem ekonomi juga perlu dibenahi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam irisan gagasan itu, IAP berpandangan dan sekaligus mengajak Pak Dr. Ihsanuddin Nursi atau kita biasa panggil Pak Ican untuk turut serta menggolkan RU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam ini menjadi undang-undang. Baru kemudian kita bisa susun sistem atau RUU Sistem Ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana pandangan lengkapnya? Simak videonya secara lengkap. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Terus sekalian, saya Yahudi dulu Pak Sam. Saya bukan keluarga KDA, tapi sejak jadi aktivis dimusuhi oleh militer, maka saya bergaul dengan jenderal. Itu bedanya. Nakal, dimusuhi sama militer, ya terpaksa bergaul. Mungkin saya satu-satunya anak muda yang masih belum selesai kuliah. Yang diteror bukan hanya saya, tapi keluarga saya. Kebetulan rumah tempat membuat sejumlah aktivis. Diberubah sama tentara. Jadi ya itu salah satu pengalaman. Nah, yang kedua, saya menulis tentang sekuritisasi aset nasional. Kenapa? Karena saya beda sama Budiono. Saya beda sama tim ekonomi saat itu. Karena sejak saya di DPR, saya sudah beda sama mafia Betley. Saya sudah berbeda dengan neoliberal. Saya berbeda dengan Mari, saya berbeda dengan Sudrajat Jiwandono, bahkan seterusnya gitu dengan tokoh-tokoh termasuk dengan Sri Mulyani yang hari ini menganjurkan membeli rice cooker dengan 340 miliar yang harganya 500.000. Kan bego mikirnya. Hanya untuk ngelakuin kelebihan operasional listrik, sehingga satu rice cooker harganya 694.000. Coba kalau dibangun pabrik, kan berpikir ketemu sama cara pabrik bakso tentang sumber daya. Dan itu berlanjut. Jadi kalau hari ini Faisal nyebutin kayak gitu Pak Sony, itu semuanya hilir. Bukan hilir istilah saya. Pak Son bicaranya hanya usaha bersama berdasarkan. Pak Son nggak bicara tentang perekonomian disusun. Perekonomian disusun artinya perekonomian tidak diserahkan ke pasar. Jadi prinsip pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Disusun, nggak diserahin ke pasar. Sejak 167, Undang-Undang 167, sampai dengan hari ini makin dia lebih sering ke pasarnya. Ya jadi teramputasi semuanya. Saya ulang nggak sekarang itu. Bukan 167 aja, mundur lagi ke belakang. Ke KMB. Kita diinjek-injek sama Belanda, diserang sama Belanda, aksi militer 1, aksi militer 2. Tapi dalam perjanjian KMB kita diminta bayar. Pakai Hulden. Huldennya dari mana, Pak?
Nggak punya Hulum, coba berpikir moneter. Kalau lu nggak punya moneter, lu nggak punya pikir dari mana putih moneternya dapat Hulumnya. Terpaksa lu bisa ekspor barang mentah. Karena ekspor barang mentah, lu mesti barang keluar, maka lu mesti pakai perusahaan asing. Maka diminta yang kedua, bebaskan perusahaan asing beroperasi. Yang ketiga, karena butuh hutang dengan perusahaan asing, maka diminta paksa jadi anggota IMF sama World Bank. Apa poinnya? Belibet habis tuh fiskal sama moneter. Itu sejak yang namanya tahun 49. Bukan sekarang. Sekarang ini istilahnya dulu cuma pondasi-pondasi biasa aja. Sekarang ini udah pakai paku bumi, segala macam dengan besar tiang 1 meter kali 1 meter kokoh biasa gitu. Dengan sistem anti gempa segala gitu. Dulu sih nggak kayak gitu. Itu kalau marinya begitu. Karena itu saya ingin mengatakan ketika saya menulis sekuritisasi aset nasional, Pak Son, teman-teman sekalian, teman-teman IAP, saya membagi dalam 3 klasifikasi. Aset pertama, inisial, potensial, dan real. Ini di halaman pertama saya tulis. Halaman pertama di media Indonesia. Yang kedua saya bagi dalam produktif dan non-produktif. Nah, karena saat itu sedang ramai-ramainya BPPN, Bapak Ibu sekalian, saya bilang gini, BCA, Hotel Indonesia, itu tidak layak dijual. Karena Anda sistemnya kayak gitu, pakai aja sistem akuntansi kantong kiri, kantong kanan. Gitu. IMF maksa jual. 2 wartawan dari 2 media besar menghajar saya habis-habisan. Kenapa? Karena harus membeli kepercayaan dunia internasional melalui yang namanya letter of intent. Dari sini sesungguhnya terjadi perampokan inisial, perampokan potensial, perampokan real. Kalau Faisal nyebutin jadi kayak gitu, itu Bang masuk dulu di situ sebentar. Lewatin dulu, Mbak, balik doa sebentar. Kalau kita bilang kayak gitu, ada 2 pendapat menarik melalui kasus jatuhnya nilai tukar. Kalau pakai Noria Hertz, itu silent takeover. Silent takeover itu dari mulai namanya potensial sampai real. Disitulah saya marah, gitu loh. Marah saya kebetulan teman-teman yang berkuasa. Diundanglah saya bilang nggak bisa begini, kita restrukturisasi pakai akuntansi aja, pakai financial engineering aja. Saya ngomong gitu ditolak sama lapangan banteng. Saya ngomong teman-teman Faisal. Bukan, Bapak beda Pak. Enggak, saya kebetulan ketemu ada beberapa teman-teman ITB yang sejalan sama saya. Jujur aja saya bilang. Walaupun sebagian teman-teman ITB sebagian juga begitu, sama anak-anak Depok gitu. Bahkan kalau pakai Sofyan Effendi bilang, ini rusak negeri ini cuma 2, karena Bulak Timur sama Depok katanya. Saya tambahin ikutan sedikit Bandung. Enggak, gue ngomong terbuka di depan para profesor UGM. No, ini karena persoalan mindset. Itu makanya saya mundur ke belakang, ke persoalan Jadi nggak bisa kita cuma mikir tanpa berpikir tentang perbaikan hidup. Bisa. Mustahil kita memperbaiki hidup. Rasio ini, rasio itu, rasio ini, rasio tidak pernah kita perbaiki. Ya rusak, apalagi sekarang hulunya sudah dirusak. Gitu. Maka aset-aset produktif kita beralih. Itu rentang namanya 99-2004, ulang Pak. Rentang 99-2004, aset-aset produktif kita beralih ke domestik, ke konglomerat domestik, dan ke konglomerat keluar. Yang pertama. Kalau tadi Faisal bilang ada rezim bagi hasil dan rezim royalti, saya bilang enggak. Sejak yang namanya reformasi, rezim berlaku dalam rezim perizinan. Royalti salah satu bentuknya. Kenapa rezim perizinan? Karena pemerintah dilarang menjadi operator. Harus diserahkan ke pasar semuanya. Itulah rezim semuanya. No, saya saksi ahli menggugat undang-undang sejumlah sumber daya di Mahkamah Konstitusi. Lawan saya salah satunya Faisal 507. No, saya terbuka aja. Kembali ini diberantakin nggak karu-karuan. Ini berantakan. Ketika saya disumpah di Mahkamah Konstitusi, berdiri saya tidak begini, berdiri saya begini.
Karena saya sudah menulis. Undang-undang dasar yang dia amandemen itu inkonsistensi secara teori dan konsepsi. Amburadul atas permintaan Amerika. Dan kita setujuin. Saya terus terang agak emosi di sini. No. Saya sedih. Sedih saya mendalam sekali. Kalau saya tadi Pak Toro nyebut saya saya bukan staf ahli, saya staf khusus. Ketua DPD, bukan individu. Maka pertemuan saya adalah pertemuan gagasan. Karena Undang-Undang 1 2002 itu dalam artikel saya pertama, orang lain menulis sudah saya sebut, reformasi berbuah krisis konstitusi. Dan sekarang yang kita hadapi. Anda bangga. Coba kita hitung, Bapak. Ini orang-orang cerdas semua di ITB. Saya tanya sama Anda satu saja. Berapa biaya per voter? Hitung bandingkan dari 2004 sampai dengan 2024. Berapa biaya per voter? Silakan. Yuk. Bandingkan dari biaya pusat sampai dengan biaya tingkat 2. Berapa biaya per voter? Pertanyaannya, kos kan mestinya ada gain, Pak. Kos kan mestinya ada benefit. Lahirnya gain atau losses? Itu kerugian. Loss. Jujur dia, Pak. Hitungan saya 2004 per voter cuma 36.900. Hitungan saya per 2024 per voter 170.000. Itu baru tingkat pusat. Gimana tingkat 2 dengan APBD? 1, APBD 2, APBD 1. Berapa? Lebih besar lagi. Terus pertanyaannya, ya jadi untung gitu. Lalu sebut-sebut oligarki. Ah, di sini nih. Sadar Pak kesalahan kita ada di mana? Saya bisa buka lebih dalam, Pak. Ini saya setuju nih karena kata-kata kunci sekolah arsitektur perencanaan dan pengembangan kebijakan. Saya kebijakan publik. Pak Son tahu gitu ya. Kebijakan publik yang benar hanya karena bisa menjadi karena landasannya benar. Kalau landasan kebijakan publik salah, pasti salah. Karena itu saya ingin mengulang ke Bapak sekalian. Saya bilang sama Pak Ahmad Taro. Di era Orde Baru, terhadap sisi ke Habibie, saya ribut dengan salah senior. Ribut dalam tanda petik ya. Ribut dengan salah seorang senior di sini. Dia di bawah gini, saya nggak usah sebut namanya. Dia di bawah Ginanjar. Berkuasa betul. Saya sendirian, mereka bertujuh. Menang tuh gue, tapi gue kalah di Seknek. Sama seperti sekarang. Kalau Bapak-Bapak ingin memperbaiki undang-undang yang namanya pengelolaan sumber daya alam, nanti ujung-ujungnya tetap ada di Seknek. Nah, berapa tahun lalu, Hasan, teman-teman sekalian, kita meyakini nggak? Ini mestinya ada Bupati Bandung Barat dan Bupati Bandung Utara sama Kabupaten Bandung atau Kota Madu Bandung. Kita meyakini nggak bahwa batas kelurahan sama batas desa itu benar? Benar nggak kira-kira? Tuh, dia bisa jawab punya kok. Kalau benar, di mana datanya jadi benar? Di mana planologi jadi benar? Tuh, sederhana logikanya. 2 tahun lalu, saya bersama teman UI dalam rangka disertasi bersama salah seorang teman dari IPB, coba-coba melihat 3 provinsi, Sumatera Utara, Jawa Barat, sama Bali. Total berantakan. Maka angka BPS tidak bisa dipercaya. BPS ada orang Bank Dunia. Jadi kembali lagi pada persoalan pemanasan. Saya bagi tadi inisial, potensial, produktif dan produktif. Masuk baru terbarukan. Nah, kalau kita bagi dalam klasifikasi kayak gitu, maka persoalannya kalau Faisal bilang tadi, merusak kekayaan generasi masa depan, utang luar negeri juga sama. Utang luar negeri juga sama. Nah, ini pembicaraan saya. Jadi, saya ingin mengatakan aset tidak melulu bicara tentang sumber daya alam, tapi aset juga menyangkut tentang uang. 17/2003 mengakui tentang ini, Undang-Undang 17/2023. Tapi ada tetapinya.
Filosofinya semua neoliberal. Silakan, next. Terusin. Semangat. Bapak lihat ini dilakukan oleh yang namanya negara Barat sejak mereka berkuasa hingga hari ini. Bahkan ketika marah kalah dengan Cina, mereka menggunakan istilah seperti di atas itu, corporate capitalism versus state capitalism. Situasi di Indonesia, sumber daya beralih ke tangan korporasi disebabkan Indonesia, kaum neolibnya menurunkan habis-habisan corporate capitalism. Kalau RPJMD sekarang infrastruktur diserahkan kepada BUMN, tapi ada kata berikutnya, bersama swasta, maka Bapak perlu tahu angkanya mencapai 62%. Apa poinnya? Biaya penjualan, pricing policy, connecting policy, harga penjualan infrastruktur, harga layanan infrastruktur menjadi komersial. Corporate capitalism. Jadi kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung 300.000 dengan hitungan saya 108 tahun baru bekas gitu ya, jangan salah. Itu juga sudah kesalahan, bukan sekedar pada perencanaan, tapi motifnya itu yang mesti dilihat lebih dalam. Saya pernah menjadi orang yang dipaksa oleh sebuah kedutaan besar karena saya mengkritik negara itu telah mendikte moda transportasi darat lebih dari 2 generasi, dan kita diam. Duta besar itu ngundang saya dan saya membuktikan. Tapi dia balasnya sederhana. Lihat apa yang dikasih lihat ke saya? Jabat yang abuse of power di jalanan. Jadi duta besar itu cuma ngasih tahu itu katanya. Abuse of power. Jabat yang menyalahgunakan kekuasaan hanya karena kebetulan. Wah, luar biasa. Patah semua argumen saya. Padahal saya berhasil membuktikan betapa mereka mendikte Indonesia luar biasa dari moda transportasi barat. Nanti akan terjadi persaingan antara yang namanya kereta api cepat Jakarta-Surabaya sama Jakarta-Bandung. Nanti Jakarta-Bandung akan terus juga ke Banyuwangi. Sehingga nyebutnya Trans Java, bukan lagi Trans Jakarta-Bandung. Itu omongan saya sekitar 3 bulan lalu dan hasil. Apakah ini Bapak sekalian? Kita sesungguhnya tetap dalam kerangka dan tidak pernah keluar. Modalnya begini, Pak. Tetap begini modalnya. Nggak jauh-jauh. Bahkan untuk masuk ke Great Reset 2023 nanti, mereka sudah membuat infrastrukturnya Indonesia dengan Omnibus Law kesehatan. Bahkan untuk masuk ke dalam yang namanya digital currency, mereka sudah. Maka tata ruang hidup kita sebagai sebuah sumber daya habis kita serahkan ke oligarki internasional. Jadi bukan lagi oligarki nasional, kecil oligarki nasional. Mau beradu data, Pak? Ayo. Saya bisa buka. Saya bisa kasih tahu. Mau dokumen CIA-nya kayak, mau dokumen akademiknya, bisa saya kasih tahu. Saya dituding oleh teman-teman Permias, Ihsanuddin Nursi, tokoh konspirasi. Yang ngomong begitu, saya bilang. Gagalin data saya, batalkan data saya, gagalkan referensi saya. Baru kita bisa bicara. Sepanjang Anda modalnya kayak gitu, nggak ketemu kita bicara. Nah, kalau modalnya begini, maka posisi sumber daya pasti akan tetap dalam namanya rezim perizinan. Rezim perizinan itu berarti korporasi yang penting, bukan rakyat. Next. Lanjut. Ini rezimnya. Rezimnya begini. Bapak saya bisa lihat, corporate kapitalisme itu menjadi jantungnya untuk menentukan yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan seluruh sumber daya dengan 3 pendekatan. Privatisasi, liberalisasi, dan disiplin fiskal. Terus. Sebelum Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan disahkan, saya sudah bicara di kanal saya. Sebelum Undang-Undang Cilaka disahkan, saya sudah bicara. Saya menyebutnya sebagai ultra liberal yang melahirkan ultra modern slavery system. Kalau tidak merasa sebagai budak, hanya budak. Siapa tuh Gojek? Orang merasa kering bisa mengambil namanya mengambil sumber daya, padahal dia tidak bukan budak. Budak ada sebuah kekuatan besar. Contoh sederhana Freeport.
teman-teman IAP, saya usul sama Anda. Usul saya 2, tapi yang sekarang saya usul 1. Buka laporan keuangan Inalum, ya, 20, 21, 22, 3 tahun. Buka keuangan, laporan keuangan Freeport Indonesia. Yang ketiga, buka laporan keuangan Freeport McMoran. Anda bisa lihat apa sesungguhnya sumber daya kita yang diambil. Kenapa Red Crimson 3 bulan lalu tergopoh-gopoh datang ke istana? Saya cuma ngasih clue, buka sendiri. Biar Anda tahu. Biar lihat kayak gimana. Kalau soal nikel kecil, 1 juta, nothing. Masih bisa diselesaikan itu. Masih bisa disu secara internasional. Kenapa? Karena dia memainkan sebuah kejahatan atau pajak yang bersifat internasional. Itu bisa disu. Sama seperti beberapa pejabat yang melakukan strategic transfer pricing. Saya pernah melakukan itu untuk sebuah perusahaan internasional. Sampai duta besarnya, pengacaranya, perusahaannya, turun semua ketika institusi. Tapi saya tidak disentuh. Kenapa? Data gue lengkap. Baru penjahat. Enjoy. Sekarang sama saya usul pada Bapak. Mau bicara sumber daya dirampok. Buka aja laporan keuangan itu. 3 tuh. Buka. Kelihatan. Itu nyinyir. Hulunya balik lagi ke pasal 33 yang nggak jelas. Ini modelnya begini. Sudah? Lanjut. Dikacaukan Pak oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan. Saya ulang. Dikacaukan oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan. Lewat pasal 33 ayat 4. Saya sebut nama ya Pak, saya sedang saum. Karena bisa jadi Anda salah ngagum-ngagumin orang. Gue ngomong apa adanya, gue jujur. Gue ikhlas, gue tidak punya kepentingan. Bagi gue, harkat martabat bangsa segala-galanya. Yuk. Pak ya. Terusin, modal begini Pak. Di sini saya agak berbeda dengan Pak Son. Mari kita lihat. Kalau kapitalisme korporasi itu begitu, klik, maka dia akan menentukan corporate existence depend on the property. Ini saya sampaikan ke Mas Toro sebenarnya. Propertinya tergantung pada 3. Klik. Land, sea, air. Klik berikutnya, dia menyangkut 3. Pak Son cuma bagi dalam kuadran. Padahal kuadran tadi bisa diterjemahkan secara 3. Baik secara publik, kuasi maupun komersial. Jadi artinya kita dapatin 12 model sumber daya. 12 model penentuan cukup bukan cuma 4. Kalau tadi Pak Son kan bicaranya cuma 4 kuadran. Saya enggak 12. Dari 12 ini balik dia ke model itu, ke kapitalisme korporasi. Kenapa? Karena memang eksistensinya konsistensi korporasi. Bukan national, bukan di bawahnya. Bukan nation state existence depend on property. Klik. Versus dia. Keluarlah buku referensi corporate versus state. Saya tidak tahu ekonomi politik itu Anda baca apa enggak. Tapi ini kajian menarik dari kita sendiri. Dipertaruhkan antara corporate sama state. Nah, sampai di sini Kongres pernah berhasil mematahkan. Kalau yang terakhir ini Donald Trump. Sebelumnya Kongres mematahkan kebijakan Cina, melarang dijualnya pelabuhan sumber daya distribusi, mata rantai distribusi, dilarang dijualnya perusahaan minyak ke Cina. Kalau Trump kan kemarin baru melarang Huawei, Biden baru melarang soal semikonduktor, ya kan? Biden melarang semikonduktor, Trump melarang Huawei. Sebelumnya Kongres melarang. Kalau pakai kajian lebih dalam lagi, Pak, konstruksi peperangan dari segi sumber daya antara Cina dengan Amerika luar biasa. Sampai pada persoalan cyber. Pada tingkat ketinggian tertentu. Makanya mereka bilang, oke, kami sudah sampai merancang pembangunan perumahan di bulan sana. Kenapa? Karena Cina sudah sudah mendarat di bulan sana. Itu perebutan properti cyber. Hingga hari ini belum putus. Terus lanjut. Nah, ini saya.
Ini saya kemukakan sejak 2004, tapi sesungguhnya saya sedang dalam tanda petik, karena saya pernah dihina oleh seorang presiden, maka saya ngebalikinnya dengan kata-kata ini. Saya dihina dengan kalimat, selamat ya, selamat berjuang membela bangsa dan negara. Belakang saya istri saya. Ya, istri saya nanya, apa maksudnya ngomong kayak gitu? Gua tanya sama menteri-menteri, ntar lu dengerin. Lalu saya jawab dengan begini, klik. Tadi, kapitalisme korporasi, klik lagi lebih lanjut, biar jelas, Tessa Juklen. Juklen adalah tangan kanan Robert Murdoch, penulis di majalah Time 40 tahun. Dia bilang, demokrasi Amerika tuh begini, cuma itu bisa dijuklen. Benar jadi pendapat. Media massa dari Trump, PR, lobis, LSM, partai dan pemodal. Maka hasilnya adalah demokrasi korporasi. Karena itu hasilnya ke bawah, lihat. Klik. Enak kalau beramanat tapi berkhianat. Berpangkat tidak terhormat. Menjabat tidak bermartabat. Kejadian, padahal saya nulisnya lihat Alexander Nursi 2004. Kejadian. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menghormat Amerika dengan benar? Nggak ada. Survei saya membuktikan dengan menggunakan data Gallup dan yang namanya National Bureau Statistik Amerika tentang bagaimana perempuan dari mulai dia anak-anak sampai dengan akhirnya di usia 50 dalam perspektif aborsi, dalam perspektif hubungan seks, dalam perspektif menikah, dalam perspektif bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana perspektif menjadi namanya pekerja. Apakah betul-betul menunjukkan harkat martabat? Keluar pernyataan Stiglitz, menarik sekali. Sesuai dengan pernyataan Edward W. Said, sesuai dengan pernyataan Chomsky, rasialisme di Amerika sudah sampai pada level kanker stadium 4 dan statusnya ekstrim-ekstrimnya. Harkat martabat manusia. Halo. Kenapa saya tanyakan kayak gini? Karena nanti berhubungan dengan apakah properti itu privasi atau bukan. Pertanyaannya apakah properti itu, apakah sumber daya itu azasnya kepemilikan atau manfaat? Nah, itu ujungnya. Bagi kaum neolib, manfaat. Bukan kepemilikan. Saya ulang. Bagi kaum neolib, manfaat. Bukan kepemilikan. Bagi Indonesia yang melakukan neolib, nggak bisa. Karena ini menyangkut harkat martabat manusia. Dan ini mendasar. Sangat mendasar. Begini. Maka saya ajukan pertanyaan. Miskin harta. Relatif miskin harta. Miskin nilai dan pengetahuan dahsyat. Di bawahnya saya tulis. Keluar pernyataan Hatta dan Bung Karno. Tanpa demokrasi ekonomi di sebelahnya. Kita belum ada. Dimanipulasi pengertian demokrasi ekonomi. Karena pengertian demokrasi ekonomi oleh kaum disebut sebagai kekuatan modal. Maka hasilnya itu, Pak. Kudeta korporasi. Saya bilang, kudeta korporasi. Terjadi sana? Terjadi sudah. Apa buktinya? International Trade Regulation yang akan berlaku nanti pada 2024. Bagaimana Pfizer dan bagaimana Amerika memiliki seluruh dunia dengan kekuatan korporasinya. Tidak ada satu negara yang bisa menentang. Karena 190 negara menyetujui 194. Hanya karena kekuatan korporasi. Kalangan kritis di Amerika menyebut data corporate. Istilah baru? Bukan. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang sebenarnya mengkritisi kebijakan Partai Demokrat yang menggagas Pan-Pacific Partnership dengan istilah tadi yang saya sampaikan ke Bapak. Apa tadi? Unconvenient truth. Jadi cerita ini bukan cerita baru perebutan sumber daya. Bukan baru. Cerita ini cerita tentang perjanjian Tordesillas 1494 sampai dengan perjanjian Saragossa 1527. Di mana dunia dikapling-kapling. Jadi Pak, saran saya, RUU ini melihat ke belakang. Tapi untuk maju ke depan. Bagaimana perjanjian Tordesillas dan Saragossa ini dituang. Bapak lihat YouTube saya gampang kok, enak.
Udah saya jelasin. Bagaimana saya ngebongkar 1494 Tordesillas 1527 secara gosip muncul bulan Malahayati 1 September 1599 membunuh yang namanya Nicholas Malahayati. Antara perempuan melawan lelaki dan perempuan berhasil ngebunuh penjajahnya dengan posisi perang. Itu aplikasi sebenarnya bagian dari tadi pemilahan sumber daya di panggung dunia. Lanjut. Ini modelnya. Klik cepetin aja. Terus Pak. Terus klik sekali lagi. Pak, perhatikan saya membuat kebebasan perdagangan, kebebasan keuangan, kebebasan perbankan, tenaga kerja dan teknologi adalah 7I. Maka tidak ada cerita sumber daya yang bisa dikuasai oleh negara domestik karena diterjang habis oleh 7I. Invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, inflasi. Itulah rentang, itulah Morowali, itulah Papua, 7I. Mari kita lihat hulunya begini. Mereka masuk semuanya ke semua ini dengan menggunakan simbolik torture. Apa simbolik torture? Untuk pertumbuhan ekonomi, Anda membutuhkan modal. Dan ketika Anda tidak punya modal, pinjam dari kami. Doktrin Noria Heads. Mari Pak bertarung referensi di sini. Biar kita fair secara akademik. Ngelihat sisi kiri, ngelihat sisi kanan. Kita fair ngelihatnya. Kenapa Amerika sampai dengan sekarang 6,9 triliun tetap tidak bisa mengatasi ketimpangan rasial dan ketimpangan kemiskinan. 6,9 triliun padahal Obama cuma 1,1. Biden 6,9. Tetap tidak bisa. Bahkan kemarin ketika keterima gelombang panas sama banjir, mereka pusingnya luar biasa. Ini Pak teorinya. Kenapa kayak gitu? Karena Bapak bisa lihat dolar AS sebagai senjata. Keluarlah kajian. Bagaimana di Special Drawing Right? Mereka ngaku, iya tuh dolar memang menurun. Yuan memang naik. Tapi nggak usah khawatir, kata Republik. Kata Robico. Sekarang tokoh Republik. Karena kita tetap menguasai euro. Pinjaman, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, pasar uang, pasar modal, perdagangan. Dolar. Muncul BRICS. Dijawab sama ASEAN. Epicentrum of Growth dengan membahas Indo-Pacific Economic Forum. Apa itu Indo-Pacific Economic Forum? Bentuknya sistem ekonomi dengan rujukan Barat. Apa poinnya? Sumber daya Anda diserahkan ke Barat. Muncul yang nama D20 di New Delhi. Apa itu? KTT 20 isinya? India, Middle East, Uni Eropa, Koridor Cooperation Corridor. Lawannya apa? BRI. Jawaban Indonesia. Kami bergabung dengan OECD. Ketawa pasang. Berarti Bapak ngerti. Dalam nih Pak, dalam ini sumber, ini aset ini. Kok bisa begitu? Kita sorry itu kalau gue bilang, otak lo kemana? Otak lo kemana? Dari kerangka berpikir begitu gitu. Nah, kenapa gitu, Pak? Karena saya analisis saya tadi kita ngobrol-ngobrol, analisis seismik struktural. Saya tidak bisa melihat hanya sekedar inisial aset. Saya harus juga melihat alat tukar yang bisa memperjalankan aset. Itu makanya tadi saya ngambil aset produktif dan non produktif gitu, Pak. Maka saya ngambil kasus kayak gini. Next. Nah, sadar kalah, mereka bikin begini, Pak. Kenapa mesti muncul ada World Economic Forum, polarisasi sosial? Kenapa Bank Dunia bilang ada aksi etika? Karena mereka kalah. Mereka kalah perang ekonomi yang tadi saya sebut di depan. Maka mereka bikin sustainable development goals begini. Tapi kata kuncinya klik. Kata kuncinya sustainable. Pertanyaan saya. Di YouTube saya umurnya cuma 4 jam untuk menjelaskan ini. Saya ulang, YouTube saya umurnya cuma 4 jam ketika saya menjelaskan ini. Pertanyaan saya, sustainable untuk siapa? Kalau melihat model begini, sustainable untuk siapa? Kalau melihat model begini.
Sustainable bagi pemodal internasional. Sementara si negeri hinterland tetap jadi budak. Ini model begini, Pak. Ini modal mereka kok yang saya coba tarik analisis lebih dalam. Mereka sustainable. Coba kita kaji lebih dalam. Ketika saya tarik ke sebelah kiri, tumpuan utamanya adalah investasi dan modal asing. Berarti akhirnya di situ. YouTube saya take down. Habis. Sama seperti saya menjelaskan vaksin itu adalah fear industry dalam rangka meneliti. Kalau pakai bukunya Tex Mars, yang saya bagi ke teman-temannya kawan satu ini, ditulis oleh Tex Mars, itu bagian dari Global Human Control System. Dekatannya adalah digital dan kesehatan. Mereka kerjain itu. Itu yang nanti 2024. Next. Lanjut. Pak Son, kenapa sampai oligarki itu muncul? Gini modalnya klik. Terus. Klik. Ya. Mari lihat, Pak. Siapa pemegang saham negara ini jadinya? Berdasarkan Undang-Undang 2002. Pakai ini, Pak, melihatnya. Siapa pemegang sahamnya? DCN saya menyebut one and only. Partai politik. One and only partai politik. Jadi, Anda tidak akan pernah bisa apa-apa kalau Anda tidak mengembek pada partai politik. Padahal kita tahu partai politik Indonesia gagal. Padahal kita tahu partai politik Indonesia dalam posisi distrust, disorder. Tapi dia tetap tidak bisa tidak. Amandemen menyatakan dia sebagai satu-satunya pemegang saham. Lihat pasal 6, lihat pasal 22, dan seterusnya. Lihat pasal 2 ayat 1, lihat pasal 1 ayat 2. Saya sederhanakan begini. Apa dampaknya dari begini, Pak? Bapak lihat dampaknya. Material liberal bikin politisasi semua ini, sirnanya alinea 3, visi dan misi berantakan, misi nggak tercapai, prinsip negara berdasarkan ini juga berantakan semua. Jadi kalau hari ini Faisal bilang 5-10 tahun mendatang, kita akan pecah. Nih sumbernya. Ini sumbernya. Kalau karena saya diminta oleh pejabat sebagai rahasia, mohon hal ini tayangannya ditutup dulu. Streamingnya tutup dulu. Loh, saya diminta bicara rahasia karena peperangan di level pemerintah. Saya diminta rahasia. Saya bilang begini sama mereka. Pos dulu kita. Saya ingin mengakhiri. Sudah kelihatan? Nah, lewatin. Pak, yang saya sajikan pada Bapak adalah thinking model. Jadi untuk anak-anak S2, S3, kan biasanya mesti begini kan? Kita bikin dulu thinking modelnya, dapat berdasarkan rumus masalahnya. Ini dampak dari oligarki. Coba lihat, Pak, klik. Halo, Mbak. Lihat, terus. Ini dampak dari oligarki. Oligarki politik dan oligarki bisnis, dampaknya ini. Terus, klik lagi. Lanjut. Semua lini menjadi serba false. False authority, false certainty, false representative, dan menghasilkan social distrust, social disorder, social disobedience. Ini begini Pak modelnya. Makanya saya sebut sebagai 3D society.
masyarakat yang saling distrust, masyarakat yang Bapak lihat Rempang, Bapak lihat bagaimana kasus terakhir kemarin di Kalimantan. Bapak bisa lihat sebelumnya di Morowali, Bapak bisa lihat kemarin namanya sebelumnya di 2014 pertama di Bima, dibakarnya kantor bupati. Itu distrust. Dan itu hasil Undang-Undang Dasar 2004. Saya memang produk Orde Baru dan transisi Orde Baru. Tapi saya anak nakal di Orde Baru. Bapak bisa lihat jejak digital saya. Saya orang berkali-kali diancam. Sudahlah, lupakan itu. Saya bukan sedang membela diri. Saya ingin mengatakan saya bukan baru sekarang. Kemarin ada seorang profesor, dokter yang coba-coba iseng ngomong tentang saya. Anda setengah hati, saya bilang, cabut omongan Anda. Karena Anda tidak pernah tahu siapa saya. Anda tidak pernah tahu bagaimana saya menjalankan konsistensi pemikiran saya, dan saya tidak pernah mencelek sebagai lelaki. Coba. Lanjut. Nah, angka ini relatif aja, cuma ini cuma sekedar bukti. Lanjut, ini sekedar bukti. Terus, lewatin aja, nanti bisa diambil. Terus lewatin. Ini ekspor batu bara sudah sama dengan Faisal, minyak sawit sudah. Ini solusinya. Saya Muslim, saya mengambil konsep dari Al-Quran. Karena terakhir yang viral adalah Al-Quran selama sekian abad tidak pernah berhasil. Itu mungkin balikan. Minimal dari abad ke-11 sampai dengan sekarang. Jadi hampir 13 abad. Konsep ini saya ambil dari Al-Quran. Klik, Mbak, filosofi, visi, dan misi 1. Al-Quran menyatakan Alastu Rabbikum Qalu Sahib. Nah, dia berikutnya sampai dengan Anda mesti bertanggung jawab. Ini lanjut. Dari begini, kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Lanjut. Mari kita cepetin supaya cepat selesai. Terus. Ya. Lanjut lagi, satu lagi. Pak, salah satu bentuk sumber daya intangible, Pak Son dan teman-teman, dalam kerangka pengelolaan sumber daya adalah manusia yang jujur. Itu yang Pak Son tidak sebut. Jadi salah satu bentuk sumber daya yang masuk dalam klasifikasi sumber daya adalah manusia yang jujur. Negara diminta melakukan begini. Negara diminta melakukan begini. Modelnya. Lanjut terus. Lewatin. Lahirnya begitu terus. Ini filosofinya. Bapak bisa lihat warna merah itu di bawah itu. Yang dibikin oleh Sri Mulyani, almarhum. Nggak usah saya sebut, nanti jadi fitnah kubur. Dan beberapa tokoh. Pasal 33 ayat 4. Saya coret. Saya cuma ambil 33 ayat 1, 2, dan 3 sebagai fondasi. Tapi pilarnya adalah semangat para penyelenggara negara. Ketika pilar semangat penyelenggaranya menjadi automatic legalism, ulang. Halo. Ketika semangat para penyelenggaranya menjadi automatic legalism, bullshit semuanya. Nggak ada urusan. Itu dirancang pada tahun 96 di Georgia, Atlanta. Indonesia menerapkannya sejak 2015 hingga hari ini. YouTube saya umurnya juga cuma 4 jam ketika menjelaskan ini. Modalnya enggak. Anda bisa lihat saya tetap ngambil tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Ini saya sebut sebagai ekonomi konstitusi. Jadi sumber daya yang dikelola secara benar sebenarnya dalam rangka mengaplikasikan ekonomi konstitusi. Pak Son, ini saya sampaikan pada Desember 2004 ketika saya menjadi saksi ahli menggagalkan undang-undang kelistrikan. Ini dan kawan-kawan membatalkan, tapi setelah itu membenarkan. Terserah, itu urusan intelektual mereka masing-masing ke hadapan Allah. Yang pasti bagi saya mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Apalagi tadi pakai desain yang pertama. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkembang bangsa yang bebas, maka sampailah kita di pintu kemerdekaan. Coba mana berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini apa? Makanya saya masukin di atas kata pembukaan. Baik, lanjut.
Nah, ini kalau tadi desainnya kayak gitu, kata kuncinya pemerintahnya begitu, Pak. Saya setuju dengan sebagian RUU yang dirancang oleh Pak Son dan kawan-kawan. Maka model begini. Tapi Bapak mesti lihat, ketiga modal itu menjadi penting. Bapak tidak menyebut modal kulturalnya, modal finansialnya, modal sosialnya sebagai sumber daya intangible. Sebagai sumber daya intangible. Ini modal yang saya bangun, Pak. Lanjut. Nah, ini, Pak. Lebih lanjutnya aplikasinya. Saya ambil sebagian dari, saya kutip sebagian dari sudah beredar, tapi yang 5 ini tidak pernah beredar di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Peranan pemerintahnya, kelembagaannya, sistem kepemilikan, jenis pasar, perdagangan internasional. Maka saya memperkenalkan konsep apa yang saya sebut dengan closed open circuit economy. Closed open. Artinya sumber daya satu saat, contoh sederhana. Kalau kita mau bikin semikonduktor, salah satu bahan pentingnya apa? Mineral rare earth. Oke. Cina menguasai mineral rare earth. Di Indonesia ada nggak? Ada, banyak. Kalau di Jawa paling banyak di mana? Lumpur Lapindo, lumpurnya itu mineral rare earth. Nah, saat itu ketika terjadi permintaan, kita terbuka, silakan keluarkan lumpur itu keluar. Karena memang mineral rare earth. Tapi pada saat kita sudah bisa memproduksi sendiri semikonduktor, close dong. Pak, kalau saya masuk ke tekstil, Bapak lebih sedih lagi. Korban kita dalam rangka pasar bebas di industri tekstil dan alat-alat tekstil lain per tahun antara 11 sampai dengan 15 miliar US dollar. Hanya karena kita tidak mampu memperdayagunakan sumber daya kita. Hanya karena kita tidak mampu. Saya kemarin minggu lalu saya presentasi di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung di depan teman-teman. Nih, pertarungannya begini. Makanya saya bilang sama Mas Torok, gue balik lagi ke Bandung. Apa? Karena minggu lalu saya sudah di sana ngejelasin peta pertarungan. Ini modelnya nggak? Closed open circuit economy, termasuk sistem kepemilikan. Tadi makanya saya tanya, apakah properti itu berkaitan dengan ownership? Apakah ownership nanti bertalian dengan tadi? Bisa dilihat. Next, lanjut. Ini disertasi saya. Jadi yang mestinya Bapak masukkan juga di sini. Apa yang namanya modal finansial itu sama dengan modal sosial. Sehingga sumber daya itu tetap berada di tangan di tengah. Luruh, karena tujuannya adalah membebaskan 5K. Membebaskan dari ketertindasan, membebaskan kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, keadilan. Tujuan ini. Pak, sebagian saya tidak ambil sosiologi barat. Maaf. Saya tidak ambil sosiologi barat. Saya ngambil sosiologi Ibnu Khaldun. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan di bawah. Saya pembaca sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Karena buat saya sosiologi Islam itu, sosiologi barat itu pada hakikatnya materialisme yang gagal memperkenalkan hakikat manusia. Maka saya ngajukan pertanyaan. Ini Ibnu Khaldun sebenarnya. Sekali lagi mungkin kita berbeda referensi, tapi mari kita duduk bareng seperti tadi kita ngobrol di luar sana. Kita mencari titik temu yang terbaik. Lanjut. Sebelumnya. Balikin. Saya tambah Pak. Pasal. Kalau cara berpikir Barat nggak ada kepemimpinan. Kalau cara berpikir Barat belum ada data informasi. Tapi saya sudah masukkan soal ini. Di tambahan. Lanjut. Nah, ini jawaban saya atas Sustainable Development Goals. Ini jawaban saya. Kalau Sustainable Development Goals, kata kuncinya sustainable, saya kata kuncinya kata kuncinya adalah keseimbangan. Apa poinnya keseimbangan? Keseimbangan kehidupan. Keseimbangan bagi siapa? Keseimbangan bagi seluruhnya. Karena hidup hanya bisa berjalan ketika seluruhnya berjalan seimbang. Anda seimbang sehat lahir batin. Anda seimbang antara pikiran, perasaan dengan kemauan. Dibangun keseimbangan. Kalau pakai bahasa Al-Quran, saya menemukan yang namanya kis atau mizan. Lanjut. Ini perbandingannya. Saya bikin perbandingan begini, tetapi ada yang Pak Son perlu tahu, sebelah kiri bawahnya. Kiri bawahnya itu menerjemahkan bagaimana modal kebijakan yang tidak boleh bertentangan satu sama lain. Sama sekali dia tidak boleh bertentangan. Strukturnya, sekali lagi saya senang berada di tempat ini, karena saya bicara di teman-teman yang bicara tentang pengembangan kebijakan.
Dan kebanyakan pengembangan kebijakan barat mengembalikan bukti paling atas. Nilai-nilai. Dia merupakan gangguan keteraturan. Ketundukan, struktur ke bawah, tundukan. Kepatuhan. Jadi ada dua panah. Anak ke bawah menggambarkan keteraturan, lanjut. Ini jawabannya. Lewatin aja. Terus. Saya sengaja mengajak bapak-bapak karena yang teman-teman IAP ngajak saya ngundang saya dalam rangka membahas rancangan undang-undang. Itu berarti membahas pemikiran. Kalau membahas pemikiran, maka pembahasan pemikiran. Pokok masalah kita angkat untuk kemudian masuk ke dalam kerangka berpikir. Maka saya ajukan ke bapak kerangka berpikir. Itu modalnya sebenarnya. Ini kerangka berpikir saya, Pak. Asal. Anda bisa lihat bagaimana saya meminta adanya true authority. Bukan yang namanya false authority, Pak. Ujungnya adalah itu, Pak. Lahirnya social trust, social order, dengan posisi bagaimana kehidupan berbasis ekonomi. Lewatin aja, Pak. Ini lewatin, ini pertentang. Nah, ini, Pak. Sebagai bagian dari yang saya usulkan. Properti adalah privacy adalah ownership, tapi saya ajukan pertanyaan. Maka saya mengajukan indeks. Ada 9 indeks yang saya bangun, Pak. Ada 9 indeksnya. Saya tidak tahu Bapak sudah masukkan apa belum indeks ini. Untuk kan akhirnya ujungnya adalah bagaimana sistemik struktural, sumber daya, yang potensial, yang produktif, kemudian diaplikasikan dengan modal yang adil. Kalau tadi bicara soal daerah akan pecah, itu kan gambaran tarik-menarik antara konsentrasi-dekonsentrasi. Antara desentralisasi dengan sentralisasi. Kan begitu kan? Itu berarti kita membutuhkan indikator-indikator, memerlukan variabel-variabel, kita memerlukan teori dan konsepsi yang adil. Maka saya bangun indeksnya. Indeksnya begini, ini perbedaan saya dengan lapangan banteng. Maksud saya Sri Mulyani dan kawan-kawan. Ini gue beda di sini. Gue bangun sendiri nggak model begini. Karena gue paham konstitusi. Lu belum tentu paham konstitusi. Gitu, Pak. Semua indeks yang bisa kita lihat bagaimana sumber daya dibagi sepanjang jalan dan cepat-cepat. Kita tahu pernyataan Sri Mulyani terakhir beberapa waktu lalu, kurang lebih sekitar 6 bulan lalu, pembangunan jalan tol tidak mengibatkan harga logistik menjadi lebih murah. Harga logistik kita tetap kalah bersaing dengan negara tetangga. Itu artinya apa? Pembangunan infrastruktur tidak banyak memberi makna bagi terbentuknya indeks persaingan bangsa. Maka saya masukin di 9. Tapi 9 bukan begitu, lebih dalam lagi. Lanjut. Nah, ini penutup. Ini teori saya. Ada janitor leaders, ada janitor universe, ada leaders. Ini kuadrannya. Jadi dalam konstruksi SDA bukan cuma kerangka sistem yang penting. Jadi kalau Bapak tadi ambil satu slide saya, pendekatan saya 2, pendekatan sistem dan pendekatan pelaku. Jadi kita tidak hanya bicara sistem, tapi penting juga pelaku. Karena mengabaikan pelaku, kita bicara di ruang hampa. Tapi begitu bicara pelaku, kita hanya berpikir tentang keserakahan. Maka dua-duanya kita ambil, sifat pelaku. Maka konstruksi kepemimpinan saya ambil begini. Rendahnya moral dan etika, tingginya moral etika, rendah dan tingginya pengetahuan keterampilan. Jadi ada janitors leaders, ada leaders janitor. Yang ini begini. Siapa pemimpin pesuruh, siapa pesuruh pemimpin, dan siapa sesungguhnya pemimpin sejati. Pakai indikator ini. Betul. Klik, terakhir. Ini jawabannya. Ini kajian tahun 74 yang dibukukan pada tahun 82. Dan dibukukan kembali pada tahun 2012. Siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Majalah Time bertanya. Para Yahudi menjawab. Salah satu Yahudi dari Chicago University, Bruce Masterman, guru besar psikoanalisis menjawab. Nggak fair kita kalau menjawab nama, katanya. Bruce mengusulkan kriteria. Maka dibahaslah kriteria-kriteria. Inilah kriterianya. Ya, melindungi pengikut atau rakyatnya, mencerdaskan, mensejahterakan, menumbuhkan dan mengembangkan keyakinan.
bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Tadi sudah disebut oleh Faisal bahwa dalam 13 tahun nikel akan habis. Andai kata dalam sisa 13 tahun kita jungkir balikkan penggunaan eksplorasi nikel karena kepemimpinan benar, bisa nggak? Kalau sistemnya benar. Kalau sistemnya benar. Nggak bisa, karena sistemnya tidak diperbaiki. Kenapa? Karena Undang-Undang 2507, jika Anda melakukan nasionalisasi, gunakan hukum internasional. Gunakan apresiasi internasional, gunakan arbitrasi internasional. Tuh hukumnya. Kalau Jokowi Widodo masih 190 tahun, nggak baru, karena Undang-Undang Penanaman Modal sudah memberi 90 tahun. Jadi jangan kritik cuma sekedar pada Joko Widodo. Joko Widodo cuma sekedar melanjutkan fondasi yang sudah dibangun. Gitu, Pak. Ini berarti konsep rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam butuh, Pak. Kajiannya bukan sekedar kajian kekinian. Pak, teman-teman, ya, Pi, jangan ikutan teman-teman DPR. Yang mikir undang-undang umurnya cuma 2-3 tahun. Kebayang nggak undang-undang KKN dari waktu terbatas diubah? Kan ininya kan? Ya. Ini. Kalau saya jadi planologi, saya malu, saya nggak akan muncul. Kalau saya ahli planologi, saya tidak tahu siapa yang namanya ahli planologinya di belakang IKN itu. Itu kan semua planologi. Bilang nggak ada. Siapa itu? Oh ya, mudah-mudahan dari Yakin ada. Mudah-mudahan dari Yakin ada, betul. Kita berharap. Jadi artinya, Pak, saya mau bilang sama Pak, kalau kita mikirnya begitu, gitu Pak ya, maka sekali lagi kita patut melihat rancangan undang-undang yang digagas oleh IAP dan kawan-kawan. Mari kita lihat ulang sambil kira-kira kita melihat bisa nggak kita munculkan. Jawaban saya adalah sepanjang tidak ada undang-undang sistem perekonomian nasional. Ulang Pak, ini tesisnya Pak. Tesisnya Mas Toro. Yes. Sepanjang tidak ada undang-undang sistem perekonomian nasional, tidak mungkin melahirkan undang-undang sumber pengelolaan sumber daya alam. Yang ini saya sampaikan ke teman-teman IAP, lo datang ke Bappenas, mana naskah akademik sistem perekonomian nasional. Mari kami akan membahasnya. Supaya jadi dua sekaligus. Supaya dua jadi sekaligus. Sudah diusulkan oleh DPD pada 2022, lalu IAP juga mikir sistem perekonomian nasionalnya. Saya mau bantu Pak, karena sebagian naskah sudah saya punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.